Perkenalkan, nama saya Sipada Rosa Dunia. Saya dari kelas 6 PJJA dengan NIM 2223021274. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Rekayasa Jalan Raya 2. Jadi di sini tugasnya yaitu tentang menghitung CBR tanah dasar ekuivalen desain menggunakan lapisan 6.2. Jadi di sini untuk acuannya itu dari MDP Jalan, Manual Desain Perkerasan Jalan tahun 2024. Jadi di sini untuk soal pertamanya sebagai berikut yang sudah saya taruh di Excel. Di sini ada rumus. Jadi di sini kita akan menghitung CBR ekuivalen. Di sini ada rumus dan ada soal yang sudah saya taruh di Excel seperti ini. Kemudian di sini ada daya dukung CBR persen ya. Kemudian tebalnya dalam meter. Kemudian di sini CBR untuk lapis fondasi atas kelas A yaitu 95%, tebalnya 0,2. Kemudian untuk timbunan pilihan berbutir kasar, CBR-nya 35%, kemudian tebalnya 0,2 meter. Kemudian tanah dasarnya 7%. Kemudian di sini untuk HI-nya kita pakai 1 meter. Maka di sini 1 meter kurang dari tebal yang LFA kelas A ditambah dengan timbunan didapatkan untuk tebal dari tanah dasar yaitu 0,6 meter. Kemudian kita masuk ke rumus. Di sini yaitu CBR, jumlah seluruh CBR dipangkatkan 0,33 dikalikan dengan tebal, kemudian jumlah dari seluruhnya dibagi dengan 1 itu adalah HI, dipangkatkan 3. Jadi di sini sudah saya masukkan rumus. Di sini untuk yang pertama 95% dipangkatkan 0,33 dikali dengan tebalnya 0,2. Kemudian di sini sama dengan timbunan pilihan berbutir kasar. Kemudian untuk tanah dasar 7 pangkat 0,33 dikali dengan 0,6. Jadi hasilnya di sini untuk CBR ekuivalennya 19,37%. Kemudian soal tugas yang kedua yaitu kita akan menentukan umur rencana, tebal plat beton, lapis fondasi LMC, lapis drainase, kemudian diameter, jarak, dan panjang dari dowel dan T-bar. Di sini sudah saya rincikan di dalam Excel. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dari mana angka-angka ini didapatkan. Yang pertama untuk umur rencana di sini saya rencanakan untuk 40 tahun. Kemudian untuk tebal plat beton di sini 300 mm didapat dari manual desain perkerasan. Di sini halaman 103. Ya, di sini kita bisa lihat untuk tabel 8.3 tentang ketebalan beton minimum. Di sini jenis perkerasannya kita akan pakai JPCP atau Joint Plain Concrete Pavement atau perkerasan beton semen sambung tanpa tulangan. Jadi sini kita jenis perkerasannya kita lihat di bagian JPCP. Nah, di sini kita memerlukan data JSKN. JSKN didapatkan dari tugas pertama sebelumnya. Di sini didapatkan hasil JSKN-nya yaitu 3,10 pangkat 3 kali 10 pangkat 8 atau 36 dikali 10 pangkat 7. Nah, di sini 36 kali 10 pangkat 7. Kemudian di sini kita akan lihat
Di sini JSKN lebih dari 5 kali 10 pangkat 7. Lebih dari atau sama dengan. Untuk yang lainnya tidak cocok karena JSKN lebih besar dari yang disyaratkan. Jadi sini untuk JPCP dan JSKN 36 kali 10 pangkat 7, kita pakai tebal plat beton minimumnya itu 250. Karena minimumnya 250, di sini saya pakai 300 mm. Kemudian untuk lapis fondasi LMC, di sini kita akan lihat di MDP lagi. Nah, di sini tebal fondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen. Jadi sini kita lihat dulu bahwa untuk LMC atau Lean Rolled Concrete itu juga disebut sebagai beton kurus. Nah, jadi di sini untuk tabel di sini kita akan lihat lalu lintas desain JSKN-nya. Kita akan lihat lagi, tadi di JSKN-nya adalah 36 kali 10 pangkat 7. Kemudian di sini kita lihat untuk yang BK, di sini ada 10 pangkat 6 sampai dengan 5 kali 10 pangkat 6, 5 kali 10 pangkat 6 sampai 1 kali 10 pangkat 7. Kemudian ada yang lebih dari 1 kali 10 pangkat 7 atau 10 juta, lebih dari 10 juta. Nah, di sini karena punya kita adalah 36 juta, maka kita pakai jenis lapis fondasinya yaitu untuk BK-nya atau LMC-nya adalah 150 mm. Kemudian kita taruh di sini 150 mm. Kemudian untuk lapis drainasenya di sini kenapa 200? Kita akan lihat lagi tabel di MDP, Manual Desain Kekerasan, halaman 103, tabel bagan desain 8 tentang perkerasan kaku untuk jalan dengan beban lalu lintas berat. Di sini untuk lapis drainasenya diketahui bahwa lapis fondasi agregat kelas A yang berfungsi lapis drainase tebalnya 200 mm untuk 2 lajur per arah. Karena di sini kita akan merencanakan 2 lajur per arah, maka kita pakai tebalnya yaitu 200 mm. Kemudian kita akan masuk ke penulangan untuk dowel dan T-bar. Jadi di sini kita akan lihat MDP lagi halaman 113 tabel 8.9 untuk penentuan diameter ruji. Nah, di sini kita menggunakan tebal plat betonnya yaitu 300 mm. Nah, jadi di sini untuk tebal beton 300 mm kita pakai yang nomor 6. Di sini tebal plat beton 250 lebih kecil dari H, yaitu hanya itu 300. Lebih kecil atau sama dengan 300. Jadi untuk diameter ujinya 38 mm. 8 mm. Kemudian untuk jaraknya, di sini ada keterangan di atasnya. Jarak sambungan susut melintang untuk perkerasan beton bersambung tanpa tulangan yaitu sekitar 4-5 meter. Nah, di sini karena kita tadi rencanakan JPCP atau tanpa tulangan, kita pastikan lagi di sini. Nah, di sini JPCP-nya itu adalah bersambung tanpa tulangan. Maka untuk manual desainnya di sini adalah 4-5 meter. Kita akan gunakan 5 meter. Atau dalam milimeternya yaitu 5.000. Kemudian untuk panjangnya sambungan ini ada juga di halaman 113. Untuk ruji polos panjangnya 45 cm atau 450 mm. Jadi dapatkan untuk tulangan dari sambungan dowel yaitu diameter 38 dengan jaraknya 5.000 mm atau 5 meter. Kemudian untuk T-barnya kita akan menggunakan rumus dari MDP di halaman 111. Nah, jadi di sini untuk sambungan memanjang atau T-bars, sambungan memanjang harus dilengkapi dengan batang ulet mutu minimum BJTU-nya 24 dan berdiameter 16 mm.
Nah, jadi di sini diameternya untuk minimumnya 16 meter. Jadi kita di sini taruh untuk diameter rencananya yaitu 16 mm. Nanti kita akan mencobanya dengan menggunakan rumus. Kemudian untuk jaraknya, kita akan coba dengan menggunakan jaraknya 600 mm. Kemudian untuk sambungan memanjang atau T-bars, di sini kita akan menggunakan rumus untuk diameter, panjang, dan jarak. Jadi untuk diameternya kita rencanakan dengan menggunakan jaraknya itu 16 mm. Diameternya 16 mm dengan jaraknya 600 mm. Kemudian untuk panjangnya nanti kita akan dapatkan dengan menggunakan rumus. Pada contoh di sini, kemudian didapatkan dari MDP sini. Rumus I atau panjang batang pengikat dalam milimeter, di sini ada rumusnya. I sama dengan 38,3 kali dengan diameter batang pengikat yang dipilih ditambah dengan 75. Di sini kita akan menghitung untuk AT-nya terlebih dahulu. Jadi di sini rumusnya adalah 204 dikalikan B dikali H. Sama dengan di sini kita akan masukkan rumus. B-nya di sini adalah jarak terkecil antar sambungan atau jarak sambungan ke tepi perkerasan. Di sini untuk jaraknya sudah ada, yaitu jarak antar sambungan memanjang sekitar 3-4 meter. Jadi kita akan pakai 4 meter. Di sini B-nya yaitu 4.000 mm. Karena 4 meter dikonversikan ke milimeter 4.000. Kemudian untuk H-nya ini adalah tebal plat. Jadi di sini untuk tebal platnya kita pakai di atas 300 mm. Kemudian AT-nya sama dengan 204 dikali dengan B dikali H. Di sini satuannya milimeter pangkat 2. Jadi di sini kita akan konversi ke meter pangkat 2. Nanti kita bagi dengan 1 juta didapatkan 244,8 meter pangkat 2. Kemudian di sini kita akan menghitung A-nya dengan rumus 1/4 kali Pi kali D kuadrat dikali 1000 atau jarak efektifnya, lebar efektifnya per jarak tulangan. Di sini jarak tulangannya kita asumsikan 600 mm. Kemudian untuk D-nya di sini kita coba 16 mm. Jadi di sini sudah ada rumusnya untuk A yaitu 1/4 kali Pi kali D kuadrat kali 1000 per jarak tulangan. Di sini kita akan masukkan rumus 1/4 dikali dengan Pi-nya kita pakai 3,14 dikali D pangkat 2 diameternya ini kita pangkatkan 2. Kemudian dikali dalam kurung 1000 bagi jarak tulangannya itu 600. Jadi didapatkan di sini yaitu A-nya 334,93 mm pangkat 2. Jadi di sini karena A-nya lebih besar dari AT. Di sini untuk kita konversikan dari milimeter kuadrat ke meter kuadrat yaitu dibagi 10 pangkat
9 meter kuadrat. Tapi di sini kita asumsikan saja bahwa A ini lebih besar dari AT, maka bisa disimpulkan bahwa diameter ini dengan jarak diameter 16 dengan jarak 600 mm dikatakan dapat digunakan. Kemudian untuk panjangnya kita pakai rumus I tadi. Rumus I yaitu kita lihat di MDP. Oke, di sini rumusnya sudah ada. Untuk I-nya 38,3 kali dengan ini faktornya atau di sini diameter batang pengikat yang dipilih yaitu 16 mm sama dengan 75. Ini sama dengan 38,3 dikali 16 tambah 75. Maka panjangnya sini kita dapatkan yaitu 687,8 mm. Jadi di sini kita taruh jadi kesimpulannya untuk perencanaan ini sesuai MDP, kesimpulannya Sevier ekuivalennya kita dapatkan 19,37%. Kemudian untuk umur rencananya 40 tahun, tebal beton 300 mm, lapis fondasi LMC-nya 150 mm, lapis drainasenya 200 mm. Kemudian untuk dowelnya atau melintangnya, sambungan melintang, diameternya 38 mm, jaraknya 5 meter atau 5000 mm dengan panjangnya 450 mm. Kemudian untuk T-barnya diameternya 16 mm, jaraknya 600 mm dengan panjangnya 687,8 mm. Sekian dari penjelasan saya, sekian dan terima kasih.